Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirsubun Arif dari Forum News Network. DPR sekarang ini sudah berubah menjadi lembaga super body. Punya kekuatan sakti yang dipastikan akan membuat para pimpinan lembaga negara yang terpilih atau dipilih melalui proses fit and proper test di DPR itu bakal gemetar ini kalau berhadapan dengan DPR. Karena apa? DPR itu sekarang bisa melakukan evaluasi bahkan memberikan rekomendasi pencopotan terhadap para pejabat tersebut. Daftarnya ini cukup banyak ya, karena mulai dari Ketua KPK, Ketua MK, Ketua BPK, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Kapolri, Panglima TNI, bahkan sampai Gubernur Bank Indonesia dan juga OJK. Pokoknya semua pejabat yang terpilih, atau tepatnya itu apa ya, terpilih atau dipilih. Ada yang memang dipilih melalui fit and proper test, ada yang formalitas, tapi tentu saja sebutnya fit and proper test seperti Panglima TNI itu misalnya gitu ya. Ini sekarang nggak bisa macam-macam lagi dengan DPR. Salah-salah ini bisa direkomendasikan untuk dicopot. Keputusan DPR ini mengesahkan tatipnya itu berlangsung hari Selasa 4 Februari 2024. Itu pada waktu itu rapat paripurnanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Adis Kadir, dan yang secara resmi mengesahkan tata tertib baru itu, sementara yang menyampaikan adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Majen TNI Purnawirawan Marinir Turman Panjaitan ini dari PDI. Pada rapat Badan Legislasi tanggal 3 Februari 2025 telah dibahas dengan intensif dan dibacakan pandangan mini fraksi atas rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, dengan menyatakan persetujuan dari seluruh fraksi atas rancangan perubahan peraturan tata tertib tersebut. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, materi muatan yang dirumuskan dalam rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, yaitu: 1. Di antara pasal 228 dan pasal 229 disisipkan satu pasal, yakni pasal 228A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Pasal 228A ayat 1. Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Ayat kedua, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pimpinan dan anggota yang saya hormati, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkanlah kami atas nama pimpinan Badan Legislasi yang ditugaskan menyusun rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh anggota Badan Legislasi serta tenaga ahli dan staf sekretariat Badan Legislasi yang telah berupaya bersama-sama menyelesaikan penyusunan rancangan peraturan DPR ini. Demikianlah laporan ini kami sampaikan, dan dengan diterimanya laporan Badan Legislasi atas rancangan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang perubahan atas peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, selanjutnya kami mohon untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan DPR RI dalam rapat paripurna yang terhormat ini. Atas perhatian kami sampaikan terima kasih.
Serem ya kalau kita tadi menyimak tata tertib, bunyi tata tertibnya. Tapi ini bukan hanya tata tertibnya yang mengejutkan, tapi juga proses pembahasannya itu yang berlangsung secara kilat. Kan tadi disebutkan bahwa ini dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR itu terhadap hasil pembahasan komisi. Kemudian tadi juga disebutkan itu DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Jadi tadi kan saya menyebut ya, revisi tatip ini berlangsung kilat gitu ya. Pimpinan DPR itu langsung menggelar rapat badan musyawarah untuk menentukan pembahasan revisi tatip di badan legislasi DPR. Kemudian dalam tahapannya pembahasan revisi tatip DPR di badan legislatif itu selesai dalam waktu kurang dari 3 jam. Coba, ini saya kira mungkin ini rekor, kalau di Indonesia pun rekor, tapi jangan-jangan di dunia juga jadi rekor ya. Perubahan tata tertib ini disetujui oleh seluruh fraksi-fraksi partai politik, dan kemudian tadi disahkan dalam rapat paripurna DPR hari Selasa kemarin, ya tanggal 4 Februari 2025 siang. Coba saya ulang lagi ya, ini saya ulang lagi bunyi pasal yang dibaca. Pasal 28A ayat 1 dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud pasal 227 ayat 2, DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR. Itu ayat satunya. Kemudian ayat 2-nya, hasil evaluasi yang sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat mengikat dan disampaikan oleh komisi yang melakukan evaluasi kepada pimpinan DPR untuk ditindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku. Ini yang kita tahu kan, DPR itu setidaknya punya tiga hak, punya fungsi ya. Fungsi anggaran atau fungsi budgeting, fungsi legislasi, pembentukan undang-undang, dan yang ketiga, ini kelihatannya yang dimainkan ini di fungsi ketiga sebagai pengawasan gitu ya. Dan pengawasannya itu kan sebenarnya hanya ya bersatu evaluasi saja, bukan kemudian rekomendasi untuk mencopot pejabat-pejabat yang tadi dinyatakan dipilih melalui fit and proper test gitu. Karena ini perubahan ini kan fatal dan merusak ketatanegaraan, karena seharusnya tata tertib itu pertama jelas tata tertib itu ya harusnya hanya bisa menyangkut lingkup internal. Nggak boleh dong ya kalau ada tata tertib kok kemudian berkaitan dengan eksternal, dan apalagi kemudian ini berkaitan dengan lembaga-lembaga negara yang lain, mulai dari eksekutif sampai yudikatif. Namun ternyata peraturan ini ya, revisi ini itu revisi tatip ini datangnya dari Mahkamah Kehormatan DPR. Makanya tadi disebut untuk menjaga kehormatan DPR. Itu disampaikan pada tanggal 3. Tanggal 3, kemudian cepatkan di rapat hari itu, dan kemudian tanggal 4-nya langsung disahkan. Aduh, ini benar-benar kita makin bingung dengan negara ini. Siapa saja yang bisa dievaluasi dan direkomendasikan dicopot oleh DPR itu? Satu, KPK. Karena ini kan juga KPK termasuk yang dilakukan fit and proper test. Ini pimpinan KPK itu termasuk juga Dewan Pengawas Pak KPK. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Komisi Yudisial, kemudian Mahkamah Agung, Hakim Agung, Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi ini perlu ada catatan karena tidak seluruh hakim Mahkamah Konstitusi dipilih melalui DPR, karena ada hakim MK yang merupakan unsur dari Presiden dan unsur MA. Totalnya ada 3 hakim MK yang merupakan unsur DPR. Dan Anda ingat ya, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sudah dimulai itu soal begini-begini di Mahkamah Konstitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto itu kan waktu itu dicopot oleh DPR dengan alasan sebagai hakim dari Mahkamah Konstitusi yang dipilih oleh DPR, tapi banyak sekali keputusan-keputusannya yang membatalkan keputusan yang dibuat oleh DPR gitu ya, undang-undang yang dibuat oleh DPR. Jadi pemanasannya sudah dimulai dengan hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Kemudian OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Berikutnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Kemudian Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, Kepala Staf TNI, ini terdiri dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian Kepala BIN, Kapolri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ruang lingkupnya luas banget ini DPR ya. Jadi betul-betul super sakti. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada teman-teman di DPR ini. Mereka apakah tidak tahu bahwa sekali lagi bahwa tata tertib itu lingkupnya adalah lingkup internal. Itu mereka itu ketika mereka hadir di DPR, ya itu mereka memang harus mengikuti tata tertib. Tapi ketika mereka sudah selesai mengikuti fit and proper dan kemudian mereka dipilih dalam jabatan masing-masing, masa mereka masih harus terus mengikuti tata tertib DPR? Kecuali kalau ketika mereka kemudian sebagai rekan kerja atau partner kerja gitu. Karena kan
tadi lembaga-lembaga tadi itu mereka punya masing-masing partner dengan komisi-komisi di DPR misalnya.